Enggak, Mama marga Persulesi. Persulesi. Bapak sudah meninggal tahun 2018. Oh, almarhum. Itu cuma orang Ambon itu mengungsi ke Kupang. Oh, jadi mama salah satu pengungsi. Dan obat online shop Oke. di McDonald kan baru di Kupang. Kecewa juga karena kecuali Pak Supremo yang masuk rasa ada Oh, jadi diri. ada ya, oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk mampir di New Edo Channel. Dan seperti biasa, kali ini saya ingin membagi cerita bersama dengan rekan saya tentang beberapa pengalaman yang juga mungkin bisa jadi motivasi dan juga bisa menjadi penyemangat bagi adik-adik atau rekan-rekan yang punya minat untuk ke Satuan Brimob. Oke, baik, kita langsung mendengarkan cerita dari rekan kita. Baik, selamat malam. Selamat Aldi, malam. malam. Selamat malam. Oke, ini teman-teman ingin mendengarkan mungkin cerita yang juga bisa dibagi oleh Aldi. Siapa tahu ini juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman atau adik-adik di rumah dengan mungkin mereka berminat untuk bergabung di Brimob. Mungkin perkenalkan diri, silakan. Siap, selamat malam. Izin perkenalkan, nama saya Aldi Senjaya Pramono, biasa disapa Aldi, tapi dalam lingkungan Brimob biasa disapa Ano. Ano, iya. Siap. Itu nama-nama panggilan. Biasa dari kita panggil Ano, ya. Siap. Saya lahir di Kupang tahun 2001, 11 Mei. 11 Mei 2001 Siap. berarti beda tipis. Beda tipis, beda berapa? 11 Mei? Siap. Berarti 11 hari. Karena kalau saya tanggal 1. Siap. Ya, jadi kayaknya Taurus ya. Siap. Taurus sama-sama. Oke, lanjut perkenalannya. Dan di sini saya asal dari campuran Jawa dengan Ambon. Jawa Ambon, iya. Oh, pikir Kupang. Tapi lahirnya di Kupang. Lahir di Kupang, tapi campuran Jawa. Ambon. Jawa mana? Jawa Timur, Kediri. Jawa Timur, Kediri. Kalau itu Bapak ya? Ya, itu Bapak. Kalau Mama asli? Kalau Mama asli Ambon. Asli Ambon. Mama marga? Mama marga Persulesi. Persulesi. Ya. Kalau Mama tinggal di mana? Di Mama tinggal di Batu Gantong. Batu Gantong. Mungkin tahu tepatnya sebelah mana. Sebetulnya teman-teman yang nonton juga banyak orang Ambon. Ini kalau masuk dari cabang Batu Gantong kan di depan kan ada pasar. Masuk terus nanti di situ ada semacam tempat ibadah untuk anak-anak. Nah, belok kanan, habis itu sampai di tempat ini tempat ibadah untuk anak-anak, belok kiri. Di situ terdapat rumah tua untuk kami keluarga Persulesi. Oh, di rumah tua keluarga Persulesi. Oh, berarti di Ambon itu opa oma ya? Ya, opa oma di sana. Oke, baik itu. Oh, Bapak asli Jawa, Mama Ambon. Siap. Bapak pekerjaannya apa? Bapak sebagai TNI, Angkatan Laut. Bapak Angkatan Laut. Ya. Mama tidak ada Mama pekerjaan ya? sebagai rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Bapak dulu tugas di mana? Bapak yang saya dengar terakhir tugas di Papua. Tugas di Papua. Mungkin ada cerita sedikit tentang Bapak? Tugas di Papua, kemudian sekarang Bapak ada di mana? Ini Bapak sudah meninggal tahun 2018. Oh, almarhum. Oh, ya. Jadi meninggalnya karena sakit atau karena tugas sakit, atau karena sakit ya? Berarti setelah dari Papua kemana? Bagaimana ceritanya itu? Itu setelah dari Papua itu sebelum saya dilahirkan. Ya, oh oke. Jadi kebetulan ada tugas di Papua, tapi di Papua situ nih Bapak ketabrak dari mobil. Kecelakaan, oke. Lanjut. Terus dibawa ke Surabaya. Dibawa ke Surabaya. Ya. Oke. Dibawa ke Surabaya. Itu sama-sama dengan Mama? Tidak. Oh, tidak. Bapak sendiri. Bapak sendiri. Kemudian Mama
Mama itu hari mama posisi masih di Ambon, Oh, jadi dari Papua Bapak dirawat di Jawa, di Mama ke SD Ambon. Ambon. Mama kembali ke Ambon, iya. Terus ini itu hari mereka telepon mama suruh pergi ke Surabaya untuk ini melihat bapak. Oke, oke, oke. Tapi sebelum itu kan di Ambon tahun 99 tahun 2000 kan masih ada Iya, sisa-sisa iya, iya. kerusuhan. 2000 itu pecah, 99 awal Iya. pecah kerusuhan ya. Kerusuhan. Jadi mama mau sebelum ke Surabaya harus naik kapal menuju ke Kupang. Itu semua orang Ambon itu mengungsi ke Kupang. Oh, jadi Mama salah satu pengungsi. Ya, Iya, teman-teman. Jadi tahun 99 itu pecah kerusuhan, jadi Mama mengungsi. mengungsi ke Jadi Dadongo. ceritanya saya juga termasuk salah satu pengungsi. Ya. Nah, tapi hanya waktu itu kita dari Pulau Buru mengungsinya ke Ambon. Kemudian kerja baru mulai keluar. Oh, tapi ini Mama Mama begitu tahun berapa Mama keluar dari Ambon? tahun Mengungsi. 2001. 2001 mengungsi ke Kupang. Ya, Oke. Berarti di Kupang itu baru Aldi lahir. lahir. Oke, lahir. Berapa bersaudara? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi Anak, Aldi yang anak kelima, bungsu. bungsu. Oke. Setelah di Kupang lahir, pernah kembali ke Ambon? Pernah. Pernah ya? Tahun Itu seumur 3 tahun, 4 tahun. oh beri sekitar 2003, 2004 ya? Tidak lama. Tidak lama itu waktu kecelakaan langsung kembali ke Kupang. Oh, setelah kecelakaan itu kembali ke teman-teman cerita katanya bekas lukanya itu juga ada berhubungan dengan sedikit kejadian di Ambon kah? Ya. Yang di sini mungkin. Ini goresan nih ada 1, 2, 3. Ini ceritanya bagaimana nih? Ini waktu seumuran 3 tahun. Itu kan di Mangga 2 kan di bawah kan ada pangkalan ojek. Iya. Biasa kan saya bermain di situ di Oh, pangkalan biasa. ojek. Iya, iya. Dari pagi bisa sampai sore. Dan kebetulan di samping Mangga 2 itu kan ada kampung. Itu penuh dengan umat agama. Ya, iya. Oke, oke. Kan di situ kan di Ambon kan ada bentrok antara Nasrani dengan Muslim. Oke. Dan di situ ada pemuda yang langsung tarik beta. Oh, jadi ditarik, Langsung kemudian tarik di kuburan. kemudian lukanya itu di apa? Dibuat pakai apa sampai bisa luka? Dipotong pakai pisau cutter, tapi pisau pisau cutter. cutternya tidak ada pegangan, hanya kosongan. isinya isi cutter saja. Kosongan. Tapi bisa lolos ya? Bisa. Oke. Itu hanya teriak saja. Akhirnya warga Batu Gantung turun. Oh, jadi waktu kejadian itu Aldi berteriak, akhirnya warga sekitar langsung datang, mereka kabur. Oh, tidak jadi ini. Oke. Berarti setelah itu ada kecelakaan lain juga? Iya, ada kecelakaan lain. Setelah ini luka sembuh, langgar beberapa bulan itu kecelakaan di depan Batu Gantung. Di depan di cabang. Di jembatan situ kah atau sebelum jembatan? Sebelum jembatan. Di depan pasar. Oke. Di situ kecelakaan karena opa panggil dari seberang jalan. Itu kebetulan saya mau menuju ke rumah tua. Oke. Jadi dipanggil dan tidak lihat kiri kanan, langsung kena tabrak di situ kecelakaan. Oke. Setelah itu langsung itu kan bilang harus orang tua kandung yang ambil. Oh, Mama sementara itu di mana? Mama sementara itu di Kupang. Oh, akhirnya Mama dari Kupang langsung harus ke Ambon, ambil Aldi dan bawa ke Kupang. Oke. Next kita lewat. Lulus SMA tahun berapa? Lulus SMA tahun 2019. 2019. Dari awal memang kepingin jadi polisi atau hanya coba-coba saja? Ada cita-cita lain mungkin? Dari SMP sih. SMP memang sudah berminat untuk jadi polisi. Oke. Berapa kali tes? 2 kali tes. 2 kali tes polisi. Yang pertama? Yang pertama tahun 2019 sebelum lulus. 2019 sebelum waktu masih SMA kelas 3 itu tes. Ya. Gugur di mana? Itu gugur di Rikes 1.
Kesehatan baru pertama, kesehatan awal pertama gugur. gugur. Oke. Setelah tes polisi gugur, free apa ada free berapa bulan itu? Ya toh? Ya. Atau berapa tahun itu kegiatannya apa? Itu masih tunggu 1 bulan setelah gugur itu. Ah, Kan lulus harus butuh ijazah iya. untuk melamar pekerjaan. Oke. Dan di situ beta belum terima ijazah dan saya cari ini pekerjaan, kebetulan dapat ini jualan obat online shop Oke, HWI. jual online. Nah, HWI. HWI. Ya. Oh, HWI. Oke. Ini mereknya disebut ya. Lanjut. Itu selama 2 bulan. 2 bulan ya. Itu udah punya omset juga lumayan 1 sampai 2 juta Per per bulan. bulan. Itu bagaimana? Fee dapat fee kah atau Tidak, ini cuman upload di story saja, kalau mereka komen itu FB ya, ya. Oke. mencari pelanggan. Oke. Apalagi selain Setelah- online shop? Setelah itu di McDonald kan baru di Kupang. Oh, Jadi iya. pas McDonald dibuka langsung saya lamar di situ. Masuk. Masuk Berapa langsung. bulan di McDonald? Di situ sebelum tanda tangan kontrak 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oke, itu berjalan sudah di McDonald sampai tes atau belum? Masih ada lagi pekerjaannya sebelum. Sampai ini resignnya itu alasannya mau tes. Oh, resign karena mau Ya. tes polisi. Itu tahun berapa yang kedua? Tes polisi yang kedua ya? Iya, Itu tahun berapa? kedua itu tahun 2020. 2020. 2021. Yang pertama 2019 yang free kerja, kemudian 2020 bulan Februari tes lagi. Ya. Nah, dan itu lancar lancar sampai selesai. Bentar, selesai. Oke, itu dengan mama saja. Dengan mama. Waktu itu bapak sudah almarhum atau belum? Almarhum. Oh, sudah almarhum, jadi dengan mama saja. Ya. Oke. Pekerjaan mama untuk sekarang salon. Buka salon. Waktu Aldi tes itu mama kerjanya sudah salon ya? Iya, sudah salon. Oke, ini pertanyaan yang ditanyakan semua orang, semua adik-adik, semua teman-teman yang tes polisi. Nah, termasuk saya juga. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Masuk polisi bayar atau tidak? Puji Tuhan tidak. Tidak? Puji Tuhan tidak bayar. Oke. Ya, karena kalau kita lihat pekerjaan dari mama tidak memungkinkan ya untuk harus seperti itu. Jadi masuk polisi gratis. Ya, ini pesan untuk teman-teman, adik-adik semua, bapak mama yang mungkin nonton bahwa tes polisi itu gratis. Ya. Kalau ada biasanya oknum-oknum saja yang mengambil kesempatan, dan seharusnya kita tidak memberi peluang itu sebagai orang tua atau sebagai calon casis. Jangan memberi peluang itu, karena kalau kita memberi peluang akan ada konsekuensinya. Oke, baik. Masuk pendidikan SPN. Ya. SPN. Siap. SPN Kupang. Oke, SPN Kupang. Lulus di tahun 2021. Langsung berdinas di mana? Di fungsi apa? Pertama tuh masih magang di Polda. Itu masih dalam di SDM. Langsung di SDM serahkan di Sabara. Oh, jadi sempat di fungsi Sabara. Ya. Berapa bulan? Itu kurang lebih 1 bulan lebih. Oh, 1 bulan lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah berdinas di Sabara 1 bulan lebih. Bagaimana ceritanya sampai bisa masuk ke Brimob? Apakah terpaksa atau biasa kan ditunjuk oleh komandan ya? Biasa ditunjuk kamu. Atau memang sudah ada dari awal, sudah ada minat sendiri untuk Brimob? Dari awal sudah ada minat, dari awal memang sudah ada dari pendidikan. Dari pendidikan memang sudah, kan biasa ada tulis dia punya ini angketnya itu. Memang tulis Brimob. Kalau di angket waktu sebelum pelantikan itu kan memang isi Brimob. Tapi kurang tahu nama tidak keluar. Itu perasaan nih kecewa juga. Kenapa masuk Brimob yang lain masuk, rasa ada iri. Jadi ada yang sudah terpilih, beberapa orang sudah terpilih sebelum pelantikan. Terus bagaimana sampai jadi bisa terpilih? Jadi pas magang di
Polda sebelum masuk di Sabara kan dari SDM tanya di Makobrimob ada butuh personil. Oke, yang sudah terpilih kemarin masih ada tambahan, Iya, ada masih ada permintaan tambahan. juga. Oke, akhirnya. Jadi itu langsung pas sebelum mau omong langsung saya angkat tangan. Oke, itu Jadi di siapa lapangan yang mau Polda ya? di Atau lapangan di Polda? SPN? Di Lapangan lapangan Polda. Polda. Jadi bilang siapa yang mau masuk silakan angkat tangan. Jadi langsung saya angkat tangan dan ajukan nama dengan NRP di ada senior 44 di situ. Oke. Jadi memang ini murni keinginan Iya, sendiri. oke. Keinginan sendiri untuk bergabung di Brimob. Alasan dinas di Brimob atau kenapa sampai tertarik dengan Brimob? Ini juga mungkin teman-teman mau dengar ini. Dari SPN sih bilang waktu latihan menembak. Hmm. Di situ ada Gadik yang bilang kalian di sini hanya tembak satu kali saja. Setelah itu jarang-jarang. Kalau Oke. kalian masuk di Brimob, kalian tembak terus. Nah, Hahaha. kan hobinya di situ. Kepengen mau belajar menembak. Oh, suka pegang Nah, senjata. suka pegang senjata. Iya, iya. Jadi ada niat untuk mau masuk Brimob dari situ. Oke. Setelah masuk ini latihan terus dan di Brimob kan ini kotong su bertugas su Hmm. banyak tempat. Oh, oke. Jadi berminat masuk Brimob karena ingin pegang Ya, senjata. Nah, selain itu, mungkin senang Brimob karena apanya? berpetualangan. Betul. Oke, ini memang hobinya suka berpetualang. Teman-teman, hmm, bagi adik-adik yang punya hobi berpetualang, jalan-jalan, di Brimob salah satu tempat yang sangat cocok karena kalau kita tugas di Brimob itu kita punya kesempatan untuk kalau saya bisa bilang keliling Indonesia. Kita bisa jalan-jalan kemana saja karena tugas-tugas Brimob itu bukan hanya misalnya kita di Brimob Kupang bukan hanya tugasnya di dalam Kupang tapi permintaan itu bisa keluar tugas kemana-mana. Mungkin itu salah satu yang menjadi ketertarikan untuk gabung di Brimob. Oke. Eh, di Brimob seberapa lama? Di Brimob 10 tahun. Ah, 10 tahun. ulang 10 bulan. 10 bulan. Oke, di Brimob sudah 10 bulan. Itu sudah tugas kemana saja? Yang tugas pertama tuh di Jakarta, Tugas pertama di Jakarta PMJ. PMJ, PMJ ya. BKO Polda Berapa bulan PMJ. lalu teh? Siap. Waktu demo buruh Siap. Oke. Yang kedua. Yang kedua itu di ND, pengamanan RI. Oh iya, waktu kunjungan Bapak Presiden hari apa Pancasila kah? Iya, Hari area Pancasila ya Pancasila. itu. Oh ya, backup. Oh ini lagi. Yang ketiga? Yang ketiga itu ini pelatihan cewek di Sumba. Pelatihan JW di Sumba. Oke, pelatihan JW itu berapa bulan? Itu 1 minggu. Satu minggu. Berikut ada lagi. Yang berikut itu di Labuan Bajo, Labuan Bajo kegiatan. pengamanan RI juga. Oke ya baru kemarin Ya, kemarin. pengamanan RI 1 waktu Bapak Presiden datang. Pengamanan juga dari itu teman-teman yang saya mau sampaikan bahwa kesukaan kita, kesenangan kita pada saat kita ditugaskan. Karena kalau berdinas di Brimob itu kita bisa ke Aceh, kita bisa ke Papua, bahkan kalau ke Papua itu hampir setiap tahun itu ada permintaan. Kemudian kita bisa ke Poso, bisa ke Ambon, bisa ke Sulawesi, ke Jawa itu mungkin langganan malah kalau ke Jawa. Ini mungkin pertanyaan yang agak lucu. Sebelum jadi Brimob sudah pernah naik pesawat belum? Sebelum masuk Brimob sudah. Sudah. Tapi untuk kemarin naik pesawat Hercules belum. Belum pernah. Ya. Berarti pas Masuk Brimob baru naik Hercules. Ya, itu. Oke. Bagaimana rasanya jadi Brimob? Setelah 10 bulan gabung di Brimob, bagaimana rasanya? Rasa senang sih, bangga. Bangga. Bisa masuk Brimob. Iya. Memang orang-orang di luar saja bangga apalagi kita yang anggota Brimob. Oke. Terima kasih mungkin sedikit informasi dari Aldi. Beberapa waktu terakhir ini selain tugas rutin
Selain tugas rutin di satuan, katanya ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain, Ini kebetulan pakai celana karate. baru pulang latihan soalnya. Oh, baru pulang latihan. Oke, ada kegiatan apa nih? Karate. Ada kegiatan persiapan Pemprov, Persiapan Pemprov Pem. untuk ini bulan. Oh, dalam bulan ini. Iya. Tanggal berapa itu perlombaan pertandingannya? Itu mulainya tanggal 23 ini. Itu sudah lewat seleksi ya? Seleksinya bilangnya tanggal 22 hari Senin. Oh, seleksinya nanti tanggal 22 hari Senin. Kalau lolos berarti Lanjut ke pertandingan turnamen itu di mana? di KONI. Oh, di KONI sini ya, NTT Iya. punya. Oke. Targetnya dari karate ini targetnya apa? Mungkin PON kah? Prapon kah? SEA Games kah? Karena beberapa tahun ke depan kan ada PON ya. Ya, PON rencananya mungkin kalau tidak salah mungkin di Aceh kah? Sumatera. Ya, ada target ke situ ya? siapa Ya. Jadi bagi adik-adik teman-teman yang mau bergabung di Brimob, jangan khawatir untuk hobi-hobi yang seperti Aldi tadi, seperti karate, bela diri, yang lain hobi itu pasti difasilitasi oleh satuan. Jadi mungkin juga yang mau kuliah itu juga tetap difasilitasi, diberi ruang, diberi kesempatan untuk kuliah atau berkembang mengembangkan hobinya. Jadi jangan ragu masuk di satuan Brimob karena tidak seperti yang dibayangkan orang-orang di luar. Beta pernah tanya, ada beberapa siswa magang yang pernah magang di Brimob, ada sekitar 2 peleton waktu itu, berapa bulan lalu. Pertanyaan yang sama saya tanya, kenapa tidak mau masuk ke Brimob? Ada yang alasan Brimob itu capek, ada yang alasan bilang tidak mau jauh dari orang tua, ada yang alasan Brimob itu pekerjaannya berbahaya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bayangannya tidak seperti itu. Menurut Ali, apakah pekerjaan di Brimob itu berbahaya? Untuk pekerjaan tidak berbahaya karena sampai sekarang ini kan saya masih sehat. Ya, betul. Saya sudah pernah tugas juga di Papua dan sampai hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Banyak juga senior yang bertugas di tim-tim di Aceh, di Poso, semuanya kembali dalam keadaan sehat. Kalau masalah mati itu sebenarnya bukan bagian kita ya, itu Tuhan punya urusan ya. Siap. Tukang ojek saja bisa mati karena ojek, guru saja bisa mati karena pekerjaannya sebagai guru. Jadi kalau menakutkan menjadi Brimob itu sebaiknya pikiran itu dihilangkan. Brimob itu keren. Oke, terima kasih Aldi sudah bagi cerita dengan kita malam hari ini. Siapa tahu cerita ini bisa jadi informasi untuk teman-teman di rumah, orang tua, atau juga bisa jadi motivasi bagi adik-adik yang mau tes polisi dan punya minat ke Brimob. Sedikit gambaran Brimob seperti tadi, testimoni dari Aldi, dan sampai bertemu lagi di cerita-cerita inspirasi lainnya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih Aldi sudah bergabung.